Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Sanaswasti dengan NIM 2010116067 dengan mata kuliah Seminar Keuangan dan Ekonomi Syariah kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkaian proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Pendapatan, dan Status Sosial terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, studi kasus pada pegawai Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, topik pembahasan yang akan dibahas kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rencana teori yang digunakan, yang ketiga penelitian terdahulu, dan terakhir rencana metode yang akan digunakan. Masuk ke latar belakang, konsumsi keluarga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Dari komoditi yang dikonsumsi itulah, keluarga akan memiliki kepuasan tersendiri. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecil proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran bahwa kesejahteraan rumah tangga tersebut. Pola konsumsi masyarakat memang sangat tergantung pada sumber pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin banyak pula kebutuhan yang akan dapat dipenuhi. Hal ini sesuai dengan teori Keynes bahwa besar kecil pola konsumsi masyarakat itu dipengaruhi oleh besar kecil pendapatan itu sendiri. Menurut Yusuf Qaradawi, beliau berpendapat bahwa dalam konsumsi harus berperilaku secara sederhana, dalam artian jangan hidup tenggelam dalam kemewahan, serta tidak membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak terlalu perhitungan atau kikir dalam menggunakan harta. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada gaya hidup. Menurut Kotler, gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan juga opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup dapat dipahami sebagai sebuah karakteristik seseorang secara kasat mata yang menandai sistem nilai serta sikap terhadap diri sendiri dan juga lingkungannya. Yang kedua ada status sosial. Menurut Max Weber, status sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan juga prestisme. Yang ketiga ada pendapatan. Menurut Reksa Prayitno mendefinisikan bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan dalam Islam merupakan penghasilan yang diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Dan yang terakhir ada pola konsumsi. Menurut Handayani tahun 1994, pola konsumsi merupakan susunan jenis dan juga jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Pendapat lain juga menyatakan bahwa pola konsumsi merupakan berbagi informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah bahan yang dimakan tiap hari oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok. Selanjutnya penelitian terdahulu di sini terdapat 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Ayun Romadionia dan juga Hasan Setiaji dengan judul penelitiannya Pengaruh Status Sosial Ekonomi orang tua, konformitas, dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif dalam perspektif gender. Untuk penelitian ini mereka merupakan penelitian bersifat kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa status sosial ekonomi orang tua, konformitas, dan juga literasi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Untuk yang kedua, ada peneliti dari Lisa Aprilia dengan judul Pengaruh Pendapatan Jumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini juga bersifat kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan berpengaruh positif terhadap pola konsumsi rumah tangga.
Untuk penelitian yang ketiga itu ada penelitian dari Asmaranida Arifatiha dengan judul Pengaruh Literasi Ekonomi, Status Ekonomi Orang Tua, Gaya Hidup, dan Religiusitas terhadap Pola Konsumsi Islami di Pondok Pesantren Darul Quran Kepulauan Riau. Penelitian ini juga penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian literasi keuangan, status ekonomi orang tua, gaya hidup, serta religiusitas secara serempak. Ini mempengaruhi secara signifikan terhadap pola konsumsi Islami. Yang keempat, ada penelitian dari Risnawati dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, studi di Kecamatan Ule Kareng, Banda Aceh. Penelitian ini juga penelitian yang bersifat kuantitatif dengan hasil penelitian, pendapatan dan gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi. Dan yang terakhir ada penelitian dari Tori Ibnu Sanjaya dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup Masyarakat terhadap Tingkat Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam, studi kasus pada Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga penelitian yang bersifat kuantitatif dengan hasil penelitian, pendapatan dan gaya hidup berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi. Yang terakhir itu ada metode penelitian. Untuk variabel penelitian yang saya gunakan itu ada 3X dan 1Y. X1 itu merupakan gaya hidup, X2 pendapatan, X3 status sosial, serta Y-nya pola konsumsi. Untuk teknik analisis data, penelitian ini itu menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social Science atau SPSS. Untuk teknik pengumpulan datanya itu teknik yang akan digunakan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai di Bank Syariah Indonesia. Untuk populasi dan sampel, populasinya merupakan pegawai Bank Syariah Indonesia. Sampelnya itu menggunakan teknik non-probability sampling. Untuk skala ukurnya merupakan skala Likert. Sementara untuk uji hipotesis data ada uji T, uji F, dan juga koefisien determinasi atau R2. Untuk uji analisis datanya ada uji validasi, uji reliabilitas, dan uji asumsi pasif. Sekian pemaparan rangkaian proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.